Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya Latifa Claranoya dan teman saya Slamet Mei Rizalno dari kelas Statistika Matematika 6A ingin mempresentasikan tentang distribusi peubah acak, yaitu materi pertama. Tunggu di sini slide-nya. Di sini kita akan membahas satu, pengertian peubah acak. Yang kedua, distribusi peluang diskrit. Yang ketiga, distribusi peluang kontinu. Oke, next. Konsep peubah acak. Peubah acak merupakan suatu fungsi yang memetakan ruang kejadian atau daerah fungsi ke ruang bilangan real atau wilayah fungsi. Peubah acak disimbolkan huruf kapital X, Y, dan Z, dan salah nilai dari peubah acak disimbolkan huruf kecil, yaitu X, Y, dan Z. Yang ketiga, fungsi peubah acak merupakan suatu langkah dalam statistika untuk mengkuantifikasi kejadian-kejadian alam. Yang keempat, pendefinisian fungsi peubah acak harus mampu memetakan setiap kejadian dalam ruang contoh dengan tepat ke satu bilangan real. Contoh, sebagai ilustrasi, dalam percobaan pengundian sebuah dadu berisi yang seimbang, ruang contohnya dapat didata sebagai berikut. S sama dengan S1, S2, S3, S4, S5, dan S6. Salah satu peubah acak yang dapat dibuat adalah X sama dengan munculnya sisi dadu yang bermata X genap. X sama dengan 0,1. Pemetaan fungsi X dapat digambarkan sebagai berikut. Contoh 2, pengundian 3 buah koin, ruang contohnya dapat ditampilkan sebagai berikut. S sama dengan gambar-gambar gambar, gambar-gambar angka, gambar angka gambar, angka gambar gambar, gambar angka angka, angka gambar angka, angka gambar, dan angka angka. Salah satu peubah acak yang dapat dibuat adalah Y sama dengan banyaknya sisi angka yang muncul. Y sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Pemetaan fungsi X dapat digambarkan sebagai berikut. Tipe peubah acak. Yang pertama ada diskret. Diskret itu ada satu, segugus nilai dari suatu peubah acak yang dapat dicaca atau countable. Yang kedua, misalkan X, banyaknya tendangan penalti yang berhasil dilakukan oleh pemain A. Continue, yang pertama itu adalah nilai-nilai dari peubah acak tersebut tidak dapat dicaca atau di-uncountable. Yang kedua, nilai dapat peubah acak tersebut berupa sayang interval. Yang ketiga, misalkan X sama dengan tinggi badan dalam bentuk sentimeter. Yang keempat, antara dua nilai sembarang, misal 163,5 dan 164,5 terdapat tak hingga banyaknya tinggi. Selanjutnya, definisi distribusi peluang diskrit. Sebuah tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai suatu peubah acak diskret berikut peluangnya disebut distribusi peluang diskret. Yang kedua, jumlah dari peluang semua kemungkinan nilai satu peubah acak sama dengan 1. Contoh 3, kembali ke ilustrasi pelemparan sebuah butir dadu yang setimbang peluang dari peubah acak X dapat dijabarkan sebagai berikut. P, X sama dengan 0. P dikali S1 tambah P dikali S3 tambah P dikali S5. 1/6 ditambah 1/6
ditambah 1/6 sama dengan 3/6. Yang kedua, P dikali X sama dengan 1 sama dengan P dikali S2, P ditambah P dikali S4, ditambah P dikali S6, 1/6 ditambah 1/6, ditambah 1/6 sama dengan 3/6. Dan ini ada rumus peluang kejadian yang dapat disimpulkan di tabel sebagai berikut. Yang contoh 4, tentukan sebaran peluang bagi jumlah bilangan bila sepasang dadu dilemparkan secara berundi. Penyelesaiannya, misalkan X adalah peubah acak yang menyatakan jumlah bilangan dari kedua mata dadu tersebut. Sebaran peluang dari peubah acak X dapat dijabarkan sebagai berikut. Px sama dengan X 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36. Ini ada tabelnya 2, X, X2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bisa dilihat di tabel yang ada di PowerPoint ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Slamet. Silakan Slamet. Oke, selanjutnya ada distribusi peluang kontinu. Next. Definisinya itu ada peubah acak kontinu berpeluang 0 untuk mengambil tepat salah satu nilai. Ilustri, perhatikan peubah acak yang dinyatakan tinggi badan semua orang yang berusia di atas 21 tahun. Antara dua nilai sembarang, misalnya 163,5 dan 164,5, terdapat tak hingga banyak tinggi dan hanya satu yang tepat, yaitu 164 cm. Peluang mengambil secara acak orang yang tingginya 164 cm dan bukan salah satu di antaranya, tak hingga banyak tinggi yang sangat dekat dengan 164 cm, sehingga peluangnya adalah 0. Akibatnya, distribusi peluang tidak dapat dinyatakan dalam tabel, melainkan dalam bentuk fungsi. Yang kedua, fungsi peubah acak kontinu bernilai 0 untuk tepat salah satu nilai. Yang ketiga, akan tetapi tidak 0 jika diambil peluang suatu interval. Misalnya, peluang seorang yang tinggi badannya di antara 163 dan 165 cm. Perhatikan bahwa Px kurang dari A kurang dari sama dengan B sama dengan Px kurang dari A kurang dari B ditambah Px sama dengan B. Maka sama dengan Px kurang dari A kurang dari B. Jika tidak ada bedanya, apakah memasukkan titik ujung selang atau tidak, tetapi ini tidak benar atau X discrete. Next. Meskipun distribusi peluang kontinu tidak dapat disajikan dalam bentuk tabel, tetap dapat disajikan dalam bentuk fungsi. Fungsi tersebut dapat digambarkan sebagai suatu kurva kontinu yang disebut fungsi kesepakatan peluang. Dan ini adalah gambar kurvanya. Lalu luas daerah di bawah kurva merupakan peluang kejadian pada interval tersebut. Next. Lalu selanjutnya ada fungsi kesepakatan peluang. Definisi. Fungsi f disebut fungsi kesepakatan peluang bagi peubah acak kontinu x jika luas daerah di bawah kurva dan di atas sumbu x kecil sama dengan 1. Jika luas daerah di bawah kurva antara x sama dengan A dan x sama dengan B menyatakan peluang x terletak antara A dan B. Next. Contoh 5. Sebuah peubah acak kontinu x yang mengambil nilai antara x sama dengan 2 dan x sama dengan 4 mempunyai fungsi kesepakatan peluang, yaitu fx sama dengan x plus 1. Yang dipertanyakan itu yang pertama, A, perlihatkan bahwa px kurang dari 2 kurang dari 4 sama dengan 1. Yang B, hitunglah px kurang dari 3,5. Yang C, hitunglah px kurang dari 2,4 kurang dari 3,5. Next. Dan ini adalah penyelesaiannya. Yang pertama yang A. Luas, jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2.
maka sama dengan F2 ditambah F4 dikali 2 dibagi 2 sama dengan 3/8 dikali 5/8 dibagi 2 dikali 2 sama dengan 1. Lalu yang B, Px kurang dari 3,5, yaitu sama dengan F2 ditambah F3,5 dibagi 2 dikali 1,5 sama dengan 3/8 ditambah 4/5, 4,5/8 dibagi 2 dikali 1,5 sama dengan 0,7. Lalu yang C, Px kurang dari 2,4 kurang dari 3,5 sama dengan F2,5 ditambah F3,5 dikali 1,1 dibagi 2, yaitu sama dengan 3,4/8 ditambah 4,5/8 dibagi 2 dikali 1,1 sama dengan 0,54. Next. Yaitu definisi 4.4 fungsi peluang. Jika X adalah kubah acak diskrit, maka Px sama dengan Px besar sama dengan X kecil. Untuk setiap X kecil dalam range X besar dinamakan fungsi peluang dari X besar. Nilai fungsi peluang dari X besar yaitu Px harus memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Adapun kumpulan pasangan terurut X, Px dinamakan distribusi peluang dari X besar. Next. Next. Definisi 4,5 fungsi densitas. Misalkan X adalah kubah acak kontinu yang didefinisikan dalam bilangan real. Sebuah fungsi disebut fungsi densitas dari X jika nilai-nilainya yaitu Fx memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Dalam perubahan acak diskrit, peluang dari perubahan acak yang berharga lebih dari satu nilai yang membentuk sebuah interval bisa dihitung dengan mudah bergantung pada bentuk intervalnya. Artinya jika kita akan menghitung P X kurang dari 0 kurang dari 3, maka hasilnya akan berbeda dengan P X kurang dari sama dengan 0 kurang dari 3. Akan tetapi perhitungannya peluang dari perubahan acak kontinu yang harganya membentuk sebuah interval apa saja hasilnya akan sama. Hal ini bisa dilihat dalil 4.1. Next. Fungsi distribusi. Apabila kita mempunyai distribusi peluang dari sebuah perubahan acak diskrit, maka kita bisa menghitung peluang dari perubahan acak tersebut, yaitu yang berharga tertentu. Definisi 4.6 fungsi distribusi kumulatif. Misalkan X adalah sebagai perubahan acak, baik diskrit maupun kontinu, kita mendefinisikan F sebagai fungsi kumulatif dari perubahan acak X dengan sesuai definisi 4.7. Lalu ada definisi 4.7 yaitu fungsi distribusi kumulatif kontinu. Misalkan X adalah perubahan acak diskrit, maka fungsi distribusi kumulatif dari X berbentuk seperti gambar tersebut. Next. Definisi 4.8 fungsi distribusi kumulatif kontinu. Misalkan X adalah perubahan acak kontinu, maka fungsi distribusi kumulatif dari X berbentuk seperti gambar tersebut. Pada pembahasan selanjutnya, fungsi distribusi kumulatif dari perubahan acak kontinu akan dinyatakan sebagai fungsi distribusi saja. Nilai fungsi distribusi untuk perubahan acak kontinu biasanya berupa konstanta dan fungsi. Grafik fungsi distribusinya mempunyai beberapa kemungkinan seperti garis yang berimpit dengan sumbu datar dan kurva garis yang berimpit dengan sumbu datar garis lurus dan garis yang sejajar dengan sumbu datar atau garis yang berimpit dengan sumbu datar, kurva dan garis yang sejajar dengan sumbu datar. Next. Next. Ini adalah latihan soalnya, bisa kalian lihat. Oke, terima kasih. Ya, sekian presentasi dari saya dan Slamet. Bila kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.